Saya Rohana Manulang dari Prodi Akuntansi. Ini kita akan belajar barisan, deret, dan aritmatika. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu suatu daftar bilangan dari sebelah kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Setiap anggota dari baris bilangan disebut dengan suku bilangan. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu suatu daftar bilangan dari sebelah kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Setiap anggota dari barisan bilangan disebut dengan suku bilangan atau yang biasa dilambangkan dengan U. Contoh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Barisan bilangan terdapat ada dua macam, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometrik. Barisan aritmatika terdapat ada dua, yaitu barisan aritmatika berderajat 1 dan barisan aritmatika berderajat 2. Barisan aritmatika berderajat 1. Barisan aritmatika berderajat 1 secara umum barisan aritmatika yang ditulis sebagai berikut. A tambah 2, A ditambah 2B, A ditambah 3B, dan A ditambah 4B. U1 itu sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah 2B, U3 sama dengan A ditambah 3B, U4 sama dengan A ditambah 4B, U10 sama dengan A ditambah 9B. Jadi diperoleh rumus barisan aritmatika sebagai berikut. Rumus aritmatika. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dan B. B sama dengan UN dikurang U sama di dalam kurung N dikurang 1, atau B sama dengan U dalam kurung N ditambah 1 dikurang UN. Keterangan dari rumus di atas adalah UN sama dengan suku N sama dengan banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, B sama dengan rasio atau beda, B sama dengan 6. Contoh dari aritmatika berderajat 1. Ini kita bisa lihat contoh dari barisan aritmatika berderajat 1. Dari bilangan di atas, tentukan A dan B. Di penyelesaiannya itu ada A, suku pertama maka A sama dengan 7, suku pertamanya itu 7, B sama dengan U2 dikurang 21 sama dengan 13 dikurang 7. Hasilnya itu 6. Selanjutnya kita akan belajar barisan aritmatika berderajat 2. Barisan aritmatika berderajat 2 yaitu barisan aritmatika yang beda atau rasionya tidak tetap, dan apabila beda tersebut dijadikan barisan maka akan terbentuk rasio yang tetap atau mengalami dua tahap. Baru diketahui beda atau rasio yang sama atau tetap. Rumus umum barisan aritmatika berderajat 2, UN sama dengan AN
pangkat 2 ditambah Bn ditambah C. Selanjutnya kita akan belajar barisan bilangan aritmatika 2. Barisan aritmatika berderajat 2 yaitu barisan bilangan yang beda atau rasionya tidak tetap. Apabila beda tersebut dijadikan barisan, maka akan terbentuk rasio yang tetap atau mengalami dua tahap. Baru diketahui beda atau rasio yang sama atau tetap. Rumus umum barisan aritmatika berderajat 2, UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Contohnya itu kita lihat di sini 1, 3, 6, 10, dan 15. Dari barisan aritmatika di atas tentukan A, UN, B, U20. Penyelesaiannya dapat kita lihat gambarnya ini A, B, C. Barisan di atas merupakan barisan aritmatika berderajat 2 karena dua tahap baru sama rasionya. Ini di sini kita lihat misalnya U sama dengan A, N pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Ini kan rumusnya dari barisan di atas. U1 itu sama dengan 1 A ditambah B ditambah C. U2 sama dengan 3 4A ditambah 2B ditambah C. U3 sama dengan 6 9A ditambah 3B ditambah C dengan 6. Dari persamaan 2 dan 1, 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 3. A ditambah B ditambah C sama dengan 1. 3A ditambah B sama dengan 2 atau 4. Dari persamaan 3 dan 2, 9 ditambah 3B ditambah C sama dengan 6. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 3. 5A ditambah B sama dengan 3. Jadi persamaan 5 dan 4 untuk mencari nilai A. Nah, mencari nilai B maka menggunakan salah satu persamaan, dan kali ini supaya mempermudah maka gunakan persamaan 4. 3A ditambah B sama dengan 2. 3 atau 1/2 ditambah B sama dengan 2. 1/2. Mencari nilai B maka gunakanlah salah satu persamaan, dan kali ini supaya mempermudah maka gunakanlah persamaan 4. Nah, 3A ditambah B sama dengan 2. 3 1/2 ditambah B sama dengan 2. 1/2 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 1/2. A UN sama dengan 1/2 N dalam kurung N ditambah 1. Mencari nilai C maka gunakanlah persamaan 1. A ditambah B ditambah C sama dengan 1. 1/2 ditambah 1/2 ditambah C sama dengan 1. 1 ditambah C sama dengan 1. C sama dengan 0. Mencari UN maka gunakanlah persamaan, misalnya yaitu UN sama dengan AN di pangkat 2 ditambah BN ditambah C. 1/2 N pangkat 2 ditambah 1/2 N ditambah 0 sama dengan 1/2 N
dalam kurung N ditambah 1. Jadi jawabnya adalah A UN sama dengan 1/2 N dalam kurung N ditambah 1, B U2 U20. B U20 sama dengan, di sini ada 3. Jawabnya itu yang pertama UN. 1/2 N dalam kurung N ditambah 1. U20 sama dengan 1/2 20 dalam kurung 20 tambah 1 sama dengan 10 dalam kurung 21 sama dengan 210. Jadi jawabannya itu 210. Barisan bilangan geometrik. Barisan bilangan geometrik atau perkalian, yaitu suatu barisan bilangan suku-sukunya terdiri dari atau terbentuk dari perkalian atau rasio selanjutnya kita akan belajar barisan aritmatika geometrik. Barisan bilangan geometrik atau perkalian, yaitu suatu barisan bilangan yang suku sama barisan bilangan geometrik atau perkalian, yaitu suatu barisan bilangan yang suku-sukunya terdiri dari perkalian antara rasio dengan suku sebelumnya. Bentuk umum dari suatu barisan geometrik adalah A titik R, A titik R pangkat 2, A titik R pangkat 3, A titik R pangkat 4, A titik R pangkat 5. U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan AR, A titik R, U3 sama dengan A titik 2 pangkat 2, A1 sama dengan A, A2 sama dengan A titik R, 23 U1 sama dengan A, U2 sama dengan A titik R, U3 sama dengan A titik R pangkat 2, U4 sama dengan A titik R pangkat 3, U10 sama dengan A titik R pangkat 9. Jadi rumus dari bilangan geometrik itu UN sama dengan A titik R pangkat N dikurang 1. Contoh soalnya itu dapat kita lihat di sini, sebuah barisan geometrik. Ini itu U3 sama dengan 18 dan U6 dengan 48. Kita disuruh tentukan A dan R. Untuk B-nya itu U7 dan C-nya itu tuliskan 7 suku pertama. Nah, di sini penyelesaiannya itu ini ada jawaban untuk soal pertama yaitu A. Ini ada 3 R titik R 2 18, U6 sama dengan 486, HR titik A U6 sama dengan 486, HR pangkat 5 sama dengan 486.
U6 sama atau U3 itu sama dengan 486 atau 18, AR5 atau AR2 sama dengan 486 dibagi 18. U6 sama dengan 486 AR pangkat 5 sama dengan 486. U6 dibagi U3 sama dengan 486 dibagi 18. AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 2 sama dengan 486 dibagi 18. Dijawabnya itu 27. R pangkat 3. Nah, R itu sama dengan 3. AR pangkat 2 itu sama dengan 18. A3 pangkat 2 itu sama dengan 18. A sama dengan 2. Nah, untuk jawaban B itu U7. Ini ada A, R6, AR pangkat 6. B, U7 sama dengan AR pangkat 6, 2.3 pangkat 6 sama dengan 2.729 sama dengan 1458 atau 1458. 7 suku pertama yaitu 2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458. Saat selanjutnya itu kita akan belajar menentukan rumus suku PN suatu barisan. Susunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu disebut barisan bilangan. Adapun setiap menentukan rumus suku PN suatu barisan. Menentukan suku PN suatu barisan itu adalah susunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu disebut barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam setiap barisan disebut suku barisan. Suku PN suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Contohnya itu kan ada suku PN dari barisan bilangan 9, 14, 19. Jawabnya itu barisan bilangan 9, 14, 19, 24. Satu itu sama dengan suku pertama sama dengan 9 sama dengan 4 ditambah 9 ketik 1. Kedua itu G2, yang kedua itu 14 sama dengan 4 ditambah 5. U3 itu suku ketiga 19 sama dengan 4 tambah 5. U3 sama dengan suku ketiga 19 sama dengan 4 ditambah 5 3 yaitu 4 suku keempat sama dengan 4 ditambah 5 titik 4. Nah, UN-nya itu 4 ditambah 5 dengan N bilangan asli.
Deret bilangan yaitu jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Jika U1, U2, U3, U4 disebut dengan barisan bilangan, maka bentuk deret bilangan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Contohnya itu ini kan, 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15. Deret bilangan. Slide selanjutnya kita akan belajar deret bilangan. Deret bilangan yaitu jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Jika U1, U2, U3, dan U4 disebut dengan barisan bilangan, maka bentuk deret bilangan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Contohnya 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15. Selanjutnya itu kita akan belajar deret bilangan aritmatika. Deret bilangan aritmatika yaitu suatu jumlah dari suku-suku barisan bilangan aritmatika. Jika A ditambah B, A ditambah 2B, A ditambah 3B, A ditambah 4B, A ditambah dalam kurung N dikurang 1, B adalah barisan bilangan aritmatika, maka bentuk dari deret aritmatika kita lihat di sini, A ditambah dalam kurung itu A ditambah B. A ditambah dalam kurung A ditambah B ditambah dalam kurung A ditambah 2B tambah dalam kurung A ditambah 3B dalam kurung A ditambah 4B dan selanjutnya. Rumus jumlah deret matematika suku Kn itu adalah Sn sama dengan 1/2n dalam kurung A ditambah Un atau Sn sama dengan 1/2n atau 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dan B. Keterangannya Sn itu adalah jumlah ke N. Nah, sedangkan N itu banyaknya suku. Untuk B itu rasio atau beda. Untuk slide selanjutnya adalah contoh dari deret bilangan. Ini contoh soalnya bisa kita lihat. Rumusnya tambah dalam kurung N sama dengan 1 dan B. Masukkan rumus dari deret bilangan. Untuk slide selanjutnya kita akan belajar deret bilangan geometrik. Deret bilangan geometrik yaitu jumlah dari barisan bilangan geometrik. Jika bentuk barisan bilangan geometrik adalah AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, AR pangkat 5, AR pangkat 6 dikurang 1. Maka bentuk dari deret bilangan geometrik adalah A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan selanjutnya. Jumlah N suku pertama dari deret geometrik atau yang dilambangkan dengan Sn. Itu sama dengan A ditambah AR ditambah A2 dan selanjutnya apabila rumus di atas kita kalikan dengan R,
maka akan menghasilkan rumus sebagai berikut. RSM sama dengan AR ditambah AR2 ditambah AR3, AR4, dan selanjutnya. Dari kedua persamaan di atas kita kurangkan, maka akan dihasilkan sebagai berikut. Ini SN, RSN, kita masukkan rumusnya. SN sama dikurang itu RSN, A dikurang ARN pangkat N. SN dalam kurung 1 dikurang R sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N. SN sama dengan A dikurang ARN AR pangkat N dibagi 1 dikurang R. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus jumlah N suku pertama dalam deret geometrik adalah, kesimpulannya itu rumusnya ini. Deret bilangan geometrik. Deret bilangan geometrik yaitu jumlah dari barisan bilangan geometrik. Jika bentuk barisan bilangan geometrik adalah A, AR, 2, 3. Nah, maka dari deret bilangan tersebut, bilangan geometrik ini, jumlah suku N pertama dari deret geometrik atau yang dilambangkan dengan SN. SN itu ini ada sama dengan A4 ditambah AR ditambah AR2. Nah, dimasukin tuh dari bentuk barisan bilangan geometrik ke suku pertama dari geometrik, deret geometrik, dilapangkan dengan SN. Nah, kalau kita masukin ke rumus R, maka akan menghasilkan rumus sebagai berikut. RSN dari kedua persamaan di atas, jadi kita kurangkan, ada SN, RSN. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah N suku pertama dalam deret geometrik itu adalah SN sama dengan A dikurang AR pangkat N dibagi 1 dikurang R atau SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R dengan R sama dengan 1. Ini ada contoh soalnya. Perhatikan deret bilangan geometrik itu. Jadi dari rumus tadi kita pelajari, kita masukkan ke deret bilangan geometrik. Selanjutnya kita akan belajar notasi sigma. Notasi sigma yaitu merupakan simbol untuk menjumlahkan beberapa jumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Nah, materinya notasi sigma sendiri masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret, baik aritmatika atau geometrik. Notasi sigma matematika dapat dilambangkan dengan simbol seperti angka 3. Angka 3 terbalik ya. Simbol tersebut merupakan sebuah simbol huruf yang berasal dari Yunani yang memiliki arti sebagai penjumlahan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa sejarah notasi sigma ini pertama kali digunakan bangsa Yunani, dan salah satu metode menyederhanakan penjumlahan suatu barisan bilangan. Slide selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat notasi sigma. Sifat C adalah konstanta, maka dapat dinyatakan
Jika C adalah konstanta, kita akan belajar sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, jika C adalah konstanta, maka dapat dinyatakan sebagai gambar tersebut ini. Contohnya ini, jika C adalah konstanta, maka dapat dinyatakan seperti ini. Jika C adalah konstanta, maka dapat dinyatakan, contohnya ada yang di sampingnya ini, jika 1 mn maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika mnp adalah konstanta, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi sifat-sifat notasi sigma itu ada 5. Nah, ini contoh-contohnya dari sifat-sifat notasi sigma. Slide selanjutnya itu adalah contoh soal dari berapakah nilai notasi sigma berikut ini. Penyelesaiannya bisa kita lihat di sini. Kemudian langkah berikutnya yaitu karena masing-masing notasi sigma terdapat konstanta, maka kita dapat dijabarkan lagi sebagai berikut. Penyelesaiannya untuk slide selanjutnya itu kita akan belajar baris dan deret aritmatika. Ini ada rumusnya. Rumus mencari suku PN barisan aritmatika. Misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama, yaitu disimbolkan dengan U1 atau A. Di suku kedua dalam kurung U2 yaitu 5, suku ketiga dalam kurung U3 yaitu 8, dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada bagian setiap sukunya. 2, 5, 8. Nah, setiap suku memiliki selisih atau beda, yaitu 3. Nah, untuk mencari suku PN dalam kurung UN, kita bisa menggunakan rumusnya loh, kayak barisan aritmatika yang kita lihat ini nih. Kan rumus mencari suku PN barisan aritmatika. Ini UN sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1, dan juga UN ditambah juga sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dan B. Nah, untuk mencari beda barisan aritmatika itu ini ada, kita lihat rumusnya, B sama dengan N dikurang U N dikurang 1. Nah, keterangan dari UN dari rumus tersebut adalah UN dikurang suku PN U1 sama dengan A sama dengan suku ke-1 atau pertama barisan aritmatika. Suku N rumus mencari beda barisan aritmatika ini ada B kurang dengan N dikurang U N sama dengan rumus mencari beda barisan aritmatika ada B sama dengan UN dikurang U N kurang 1. Nah, keterangan dari rumus tersebut ada dari untuk keterangan dari rumus di atas ada UN sama dengan suku ke N, U1 sama dengan A sama dengan suku pertama barisan aritmatika. UN dikurang 1
sama dengan suku PN dikurang 1, B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku pada barisan aritmatika. Deret aritmatika. Kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi seperti ini ya penjelasannya nih. 3, 7, 11, 15, dan 19. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 ditambah. Untuk slide selanjutnya kita akan belajar deret aritmatika. Nah, kita diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi sudah kita bahas. Penjelasannya itu seperti ini. Jumlah 5 suku pertamanya itu berarti 3, 4, 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 sama dengan 55. Di sini ada rumusnya. Keterangan dari rumusnya itu SN. N itu jumlah N suku pertama. A sama dengan suku pertama barisan aritmatika. B sama dengan beda, dan N banyak suku barisan aritmatika. Rumus suku PN. Barisan aritmatika terdiri berdasarkan dari beberapa suku. Kita urutkan dimulai dari kiri ke kanan, yang beda, yang sama. Rumus suku PN itu barisan aritmatika terdiri berdasarkan dari beberapa suku yang diurutkan dimulai dari kiri ke kanan dengan beda yang sama pada setiap dua suku yang berdekatan. Secara umum, barisan aritmatika bisa ditulis dengan rumus Untuk slide selanjutnya kita akan belajar suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika kan pasti nggak asing yang namanya suku tengah. Nah, sesuai dengan namanya, suku tengah barisan aritmatika adalah sebuah suku yang terletak di tengah barisan aritmatika. Namun, teman-teman perlu perhatikan nih, suku tengah barisan aritmatika hanya ada pada barisan aritmatika jumlah suku ganjil. Ini yang hanya ada pada barisan aritmatika yang jumlah sukunya itu ganjil. Barisan aritmatika ini biasanya dilambangkan dengan UT. Gimana? Kalian udah paham kan sama pengertian? Kali ini kita belajar rumus suku tengah barisan aritmatika. Rumus suku tengah barisan aritmatika itu UT sama dengan A ditambah UN per 2, T sama dengan N ditambah 1 per 2, UN sama dengan nilai suku PN, UT sama dengan nilai suku tengah. Contohnya itu ini, kita lihat contohnya seperti di slide ini, suku tengah dan suku keberapakah suku tengah tersebut dari 2, 6, 10, 14, dan 18. Ini untuk penyelesaiannya, jadi suku tengah dari barisan aritmatika tersebut yaitu UT sama dengan 42, suku tengah barisan tersebut yaitu UT sama dengan 42. Tentukan suku keberapa suku tengah tersebut. Ini ada jawabannya. UT suku tengah 42, D 4, A atau suku pertama sama dengan 2.
Jadi, suku tengah barisan aritmatika tersebut terdapat pada suku ke-11. Rumus TN. Jadi suku tengah barisan aritmatika tersebut terdapat pada suku 11. Rumus suku PN. Selanjutnya, deret aritmatika. 1. Rumus suku PN. Rumus berikut ini digunakan untuk mencari nilai dari sebuah suku PN. Jadi misalnya kita memiliki deret aritmatika yang diketahui suku pertama dan bedanya. Maka kita bisa nyari nilai dari suku PN, misalnya suku ke-6 atau 10 dari sebuah baris aritmatika tersebut. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan rumus yang dalam kotak. N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dan B. Deret aritmatika 1. Rumus suku PN. Rumus berikut ini deret aritmatika. Yang pertama, rumus suku PN. Rumus berikut ini digunakan untuk mencari nilai dari sebuah suku PN. Misalnya, kita memiliki deret aritmatika, diketahui suku pertama dan bedanya. Maka kita bisa mencari nilai dari suku PN, misalnya suku ke-6 atau 10 dari sebuah baris aritmatika. Kita bisa melakukannya itu menggunakan rumus PN yang di tabel ini. PN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dan B. Yang kedua, rumus beda deret aritmatika. Kita juga bisa mencari beda atau selisih antar suku baris aritmatika jika memang belum diketahui. Nah, rumus ini digunakan seperti ini. B sama dengan U, N dikurang U, N dikurang 1. Yang ketiga, rumus jumlah suku ke N. Rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah nilai dari suku-suku sampai ke N. Jadi asalkan mengetahui suku pertamanya, kita bisa menghitung hasil penjumlahan dan hingga urutan suku tertentu. Misalnya kita menghitung jumlah nilai hingga suku ke-10, itu kita bisa tentukan rumusnya ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah N. Untuk slide selanjutnya, rumus suku tengah. Selanjutnya adalah rumus yang digunakan untuk mencari suku yang berada di tengah antara dua suku tertentu. Misalnya kita mencari suku tengah antara suku pertama dengan suku kelima. Kita dapat menggunakan rumus UC sama dengan 1 per 2 dalam kurung U1 ditambah N. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.
Sekian kita untuk saat ini sekian dari presentasi saya mengenai baris, deret, dan aritmatika. Sekian untuk presentasi saya mengenai barisan, deret, dan aritmatika. Terima kasih, sampai jumpa di next video.